kurban berasal dari bahasa Arab. Kurban diambil dari kata koruba, yakrobu, kurban, wa kurbanan. Arti kata dari bahasa Arab itu adalah dekat atau mendekatkan diri, mendekati atau menghampiri. Sedangkan kurban menurut istilah adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hewan yang digunakan untuk kurban yaitu hewan yang berupa binatang ternak seperti kambing, sapi, dan unta. Yang kedua, hukum dan dalil kurban. Hukum kurban adalah sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan bagi orang yang sudah mampu. Sebagaimana terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar." Yang artinya, sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat kepada Tuhanmu dan berkurbanlah sebagaimana ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Surah Al-Kautsar ayat 1-3. Kemudian apabila ada orang yang telah mampu berkurban tetapi tidak melaksanakannya, maka perbuatan itu adalah perbuatan tercela dalam segi pandang agama Islam tersendiri. Sebagaimana riwayat atau hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Man wajada sa'atan falam yudahhi fala yaqrabanna musallana." Yang artinya, barang siapa yang mempunyai kemampuan tetapi ia tidak berkurban, maka janganlah ia menghampiri tempat sembahyang kami. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Nah, dari situ hukum kurban tetap menjadi wajib ya. Kemudian hukum kurban akan berubah, yang awalnya sunnah muakkad menjadi wajib ketika seseorang itu bernazar dalam dirinya sendiri untuk berkurban. Contohnya, orang tersebut berkata, "Kurban ini wajib bagiku dan kupersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala." Atau orang itu berkata, "Wajib atasku mengkorbankan hewan ini." Dalam ukuran mampu berkurban, hakikatnya sama dengan ukuran mampu dalam sedekah, yaitu mempunyai kelebihan harta atau uang setelah terpenuhinya kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan, dan juga serta terpenuhinya kebutuhan penyempurna yang lazim bagi seseorang tersebut. Jikalau seseorang masih membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang pokok atau juga yang penyempurna, maka dia itu terbebas atau tidak sunnah muakkad atau tidak wajib untuk menjalankan ibadah sunnah berkurban. Di sini saya akan menjelaskan cara membagikan daging kurban. Yang pertama, apabila kurban nazar yang hukumnya wajib, maka seluruh daging kurban wajib dibagikan kepada fakir miskin. Yang kedua, jika kurban sunnah atau kurban biasa, maka dapat dibagi 3 bagian, yaitu sepertiga daging kurban diberikan yang berkurban dan keluarganya. Sepertiga daging kurban disedekahkan kepada fakir miskin. Sepertiga daging kurban disimpan dan disedekahkan kepada
orang-orang yang membutuhkannya. Nah, selanjutnya akan menjelaskan keutamaan berkurban. Di sini yaitu tidak ada amalan yang diperbuat manusia pada hari raya kurban yang lebih dicintai oleh Allah selain menyembelih hewan. Nah, selanjutnya akan menjelaskan hikmah berkurban, meliputi dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat mengingat ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat menebarkan rasa kasih sayang terhadap fakir miskin, dapat sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya akan membahas tentang sejarah berkurban, yakni sejarah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim dengan istrinya Siti Hajar sudah cukup lama mendambakan kehadiran anak. Di usianya yang semakin tua juga tidak kunjung dikaruniai seorang anak. Lalu Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Atas kesungguhan dan kesabarannya, akhirnya dikabulkanlah doa Nabi Ibrahim dan lahirlah seorang anak yang diberi nama Ismail. Hari demi hari telah berlalu, kebahagiaan menyelimuti keluarga Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang mulai tumbuh dewasa. Namun kebahagiaan itu tak berselang lama. Pada suatu hari Nabi Ibrahim bermimpi. Dalam mimpinya Nabi Ibrahim mendapati sedang menyembelih anaknya Nabi Ismail, anak kesayangannya. Nabi Ibrahim pun teramat sedih. Sungguh berat ujian yang diterima. Ia harus menyembelih anak dengan tangannya sendiri, sedangkan anak tersebut sudah lama dinanti-nantikan kehadirannya. Lalu Nabi Ibrahim menceritakan mimpinya kepada Nabi Ismail. Setelah mendengar cerita sang ayah, Nabi Ismail dengan kesabaran dan ketaatannya bersedia untuk disembelih. Singkat cerita, Nabi Ibrahim dengan berat hati dan air mata yang berlinang menyembelih Nabi Ismail yang sudah berbaring siap untuk disembelih. Sampailah pedang yang digunakan Nabi Ibrahim itu di leher Ismail. Kemudian datanglah malaikat Jibril. Ia menggantikan Nabi Ismail dengan seekor domba yang gemuk yang digantikan oleh Allah atas kesabaran dan keikhlasan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dari cerita itulah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk perintah berkurban. Selanjutnya adalah ketentuan-ketentuan berkurban, yakni yang pertama adalah waktu berkurban, di mana waktu berkurban ini yakni tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah, yakni setelah selesai sholat Idul Adha dan sebelum matahari terbenam. Itu yang disunahkan untuk menyembelih hewan kurban. Ketika pada hari itu tidak selesai atau masih banyak yang perlu disembelih, maka ada 3 hari, yakni hari Tasyrik pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Yang kedua adalah jenis hewan. Yang pertama adalah unta, sapi atau kerbau, yang selanjutnya domba atau kambing. Syarat-syaratnya adalah unta berusia 5 sampai 6 tahun dan sapi atau kerbau berusia 2 sampai 3 tahun, kambing berusia 1 sampai 2 tahun dan domba berusia 6 bulan sampai 1 tahun. Adapun sunah-sunah dalam menyembelih hewan kurban adalah yang pertama memilih hewan kurban yang sehat, tidak cacat dan gemuk, tidak memotong rambut atau kuku hewan yang akan dikurbankan. Yang selanjutnya menghadapkan kiblat, menajamkan pisau, membaca basmalah dan zikir. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.